Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Today I'm really teach you English about lesson 3 and the shopping mall. It is new chapter. In the chapter you will learn about asking and giving things using there is and there are. Do you remember it about there is and there are? I think I have ever taught you it in 4th grade. Okay. Before I teach you there and there are, maybe we can recall about singular plural noun and countable and uncountable noun. Oke, sebelum memories masuk ke materi there is and there are, kita mengingat kembali tentang materi singular and plural noun and countable and uncountable noun. Masih ingat itu materi apa? Ya. Kalau ngomongin there is there are, pasti kita ada kaitannya ke singular, plural noun, and countable and uncountable noun. Oke ya, kita mulai dari singular and plural noun dulu ya. Oke, singular noun is a noun that name one person, animal, place, and thing. Oke, kata benda tunggal intinya itu ya. Singular noun itu kata benda tunggal atau berjumlah satu. Contohnya a man, seorang laki-laki. A girl, seorang gadis. An ant, seekor semut. An eraser, sebuah penghapus, dan lain-lain. Kenapa yang memerilis sama an memerilis cetak tebal? Karena ini menandakan dia berjumlah satu. Nah, singular noun itu pasti ada huruf atau an. Itu. Kemudian plural noun, a noun that name more than one person, animal, place, thing. Nah, jadi kata benda jamak atau lebih dari satu, more than one. Jadi kata benda yang lebih dari satu. Maka contohnya two cars, dua mobil. Some student, beberapa murid. Children, anak-anak. Kalau child itu kan satu anak, singularnya child. Kalau anak-anak children, anak-anak. Jelas ya. Kalau singular noun itu jumlahnya satu benarnya. Kalau plural noun itu lebih dari satu. Kemudian kita ke countable sama uncountable. Countable noun, anything can count. Kata benda yang bisa dihitung. Jadi car, table, book, door, chair, etc. Jadi kata benda yang bisa dihitung. Uncountable noun, anything that cannot be counted. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihitung. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung. Loh adakah kata benda yang tidak bisa dihitung? Contohnya sugar, rice, salt, oil, water, etc. Jadi kata benda itu nggak bisa dihitung 1, 2, 3 gitu. Tapi hitungannya kalau sugar itu kan berapa gram, berapa ons, berapa kilo gitu baru bisa dihitungnya. Apakah kamu kalau menghitung gula itu menghitung 1, 2 gitu, 1 sendok ada berapa gula? Nggak mungkin kan, pasti hitungannya ada bantuannya. Nah, mungkin 1 kilo, kemudian sesendok, 10 sendok, sebotol, itu bantuan cara menghitung uncountable noun. Jelas ya. Jadi uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya sugar, rice, sand, salt, oil, water, dan lain-lain yang menghitungannya mungkin kalian perlu bantuan untuk contohnya sebungkus, sebotol, itu tadi. Tidak menghitung 1, 2, 3, 4. Kemudian money, uang itu juga termasuk uncountable noun. Kenapa? Karena nominal, kita ngomongin nominal. Contohnya Memris punya uang 10.000, kamu punya uang 100.000. Sama-sama satu lembar. Oke. Kalau Memris tukar, boleh nggak? Memris punya uang 10.000, kamu punya 100.000. Sama-sama satu lembar ya kan? Memris tukar punyamu mau nggak? Kamu saya tukar 10.000, Memris dapat 100.000. Nggak mau memang, karena money itu termasuk uncountable noun. Meskipun jumlahnya satu lembar, tapi nominalnya berbeda. Jelas ya untuk singular dan plural noun. Next kita langsung ke there is sama there are. Ya, there is or there are ini artinya ada. Masih ingat ya? There is sama there are itu artinya ada. Kita ke kalimat positifnya. Ya,
There is plus singular noun or uncountable noun. Jadi kata there is itu digunakan untuk kata benda yang jumlahnya 1 dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, contohnya, sedangkan there are itu adalah untuk plural noun. Jadi kalau there is untuk singular noun dan uncountable noun, kalau there are itu untuk plural noun. Contohnya, nah ini, there is a bottle of water. Atau there is water, gitu aja boleh, ada air gitu. There is a house, ada sebuah rumah. Oke. There is a bottle of water. There is a house. Nah, itu kan artinya ada. There is atau there are itu artinya ada. Cuma is sama are-nya ini tergantung benda yang akan mengikutinya gitu. Contoh kalau there are two house. Nah, ada 2 benda kan? Ada 2 rumah. There are children. Ada anak-anak. Nah, itu jelas ya? Jelas. There is atau there are itu tergantung bendanya, jumlah bendanya. Oke, next. Kita ke kalimat negatifnya there is sama there are. Kalau kalimat negatif maka dia there is not plus singular noun or uncountable noun. Contohnya, there is not a bottle of water. There is not a house. Artinya tidak ada sebuah botol air, sebotol air. Tidak ada sebotol air. Tidak ada sebuah rumah. Sedangkan there are berarti they are not plus plural noun. Nah, tidak ada 2 rumah. Tidak ada anak-anak. Oke, tinggal tambahin not aja kalau untuk kalimat negatif. Kayak gitu. Kalimat negatif itu berarti kalimatnya mengandung kata tidak. Next, kita lanjut ke kalimat tanya. Is there plus singular noun or uncountable noun? Dibalik ya. Lah, kalau is-nya di depan ini artinya apakah ada gitu. Apakah ada? Apakah ada? Are juga apakah ada gitu. Contohnya ini. Apakah ada sebuah botol? Apakah ada sebotol air? Ya, ada. Kalau jawabnya ya, yes, there is. Kalau tidak ada, no, there is not. Apakah ada sebuah rumah? Yes, there is. No, there are not. No, there is not. Ya, is there atau are there itu artinya apakah ada. Contoh yang untuk are there-nya, are there 2 house? Apakah ada 2 rumah? Yes, there are. Kalau tidak ada, no, there are not. Are there children? Apakah ada anak-anak? Yes, there are. Nah, kalau tidak ada, no, there are not. Oke, class. I think enough for today. I hope you understand with my explanation. If you don't understand, you can call me. And see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.